Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, kita mulai. Sekarang kita masuk di bab berikutnya, yaitu babnya tentang ini, menilai nilai-nilai dalam buku-buku fiksi dan non-fiksi. Nah, yang pertama kita harus tahu adalah bagaimana proses penilaian buku fiksi. Kita harus bisa membedakan dulu apa itu buku fiksi dan apa itu buku non fiksi. Buku fiksi itu adalah buku-buku yang isinya cerita. Tetapi kalau buku non fiksi itu biasanya cerita buku-buku ilmiah. Buku fiksi itu biasanya adalah buku-buku yang mengandung banyak imajinasi karena cerita. Tetapi kalau buku non fiksi itu adalah buku yang mengandung banyak-banyak ilmiah. Jadi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian bagaimana cara proses menilai buku fiksi dulu? Yang pertama adalah yang harus kita nilai itu, kalau untuk buku fiksi adalah unsur-unsur cerita. Jadi cerita yang ada di dalamnya apa unsurnya, isinya apa, ceritanya apa, kemudian bahasanya apa. Lalu kita memakai bahasa apa di situ? Apakah bahasa itu memakai bahasa majas, ataukah bahasa yang dipakai itu bahasa remaja, ataukah bahasa orang-orang yang gaul dan seterusnya. Dan ilustrasinya apa? Ilustrasi itu sedikit cerita tentang yang ada di dalam buku fiksi itu. Jadi diilustrasikan seperti apa buku fiksinya itu. Setelah unsur-unsur ceritanya yang kita nilai, masuklah kepada penilaiannya. Ini adalah penilaian. Jadi penilaian itu kita sudah masuk kepada kelemahan dan kelebihan. Hampir sama dengan resensi ya, tetapi ya kalau di resensi itu adalah buku-buku baru. Tujuannya memang untuk memperkenalkan produk baru. Tetapi kalau untuk menilai proses penilaian buku fiksi di dalam resensi itu ada proses penilaian. Nah, apa yang harus dinilai? Itu adalah kelemahan dan kelebihan. Apa kelebihan buku fiksi itu, apa kelemahan buku fiksi itu. Kemudian terakhir adalah simpulannya. Jadi setelah kita melakukan analisis kelebihan dan kelemahan, maka kita harus tahu simpulannya apa. Buku ini bagus, jelek, secara keseluruhan refleksinya seperti apa. Apakah buku ini bisa dipakai untuk dibaca untuk anak-anak, ataukah dibaca untuk para remaja, atau apa, atau layak untuk dibaca atau tidak. Nah, itu ada simpulannya sendiri. Nah, kita harus tahu kesimpulannya setelah kita melakukan proses unsur cerita kita analisis, lalu kita menilai, dan terakhir kita simpulkan. Berikutnya adalah tentang aspek dasar penilaian puisi. Jadi apa aspek-aspek yang harus dinilai dalam puisi? Kalau kita bicara buku cerita, nah sekarang kita bicara buku fiksi yang bukan cerita tetapi puisi. Yang pertama yang kita nilai itu adalah isi. Isi, apa isinya? Kalau puisi itu yang pertama adalah tema. Temanya tentang apa? Perjuangan, percintaan, ataukah yang lain. Kemudian amanat. Amanat itu pesan pengarang atau pesan penulis puisi kepada pembaca puisinya. Apa pesannya? Kemudian perasaan atau feel-nya. Jadi puisi itu muncul melalui feel apa? Apakah sedihan, apakah kegembiraan, ataukah semangat yang berapi-api, dan seterusnya. Lalu ada nada atau suasana. Suasananya apa? Sunyi, syahdu, khusyuk, seperti puisi doa. Doa itu karya Khairil Anwar yang di situ itu suasananya harus khusyuk karena isinya adalah doa, memanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah isi yang kita nilai aspeknya adalah ini puisi ya. Kita nilai dulu kemudian bentuknya, bentuk puisinya. Apa isinya? Diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Jadi ada pilihan kata yang dipakai di dalam puisi itu macam-macam. Kita memakai diksi pemakaian majas, misalkan di situ memakai metafora atau bahkan mungkin personifikasi yang sering dipakai di dalam puisi. Kemudian yang kedua ada pengimajian. Jadi ada imaji yang dipakai adalah imaji yang seperti apa? Apakah ada pencitraan juga di situ, citraan rasa, citraan gerak, dan seterusnya. Lalu majas, apakah majas itu dipakai? Nah, kalau tadi diksi pilihan kata itu bisa juga konotasi, denotasi, ataukah majas. Nah, majas sendiri juga bisa dianalisis. Itu memakai majas apa? Ritma atau rima. Rima itu adalah persamaan bunyi di akhir kata.
Kalau A ya A semua, kalau AB AB, ada juga yang ABBA dan seterusnya. Tetapi di dalam puisi baru yang sekarang ini tidak terikat oleh rima. Jadi kita tidak bisa menganalisis melalui rima, tapi dengan ritmanya atau dengan ini ritmanya seperti apa, A B C atau D atau A B D C atau dan seterusnya. Lalu kemudian aspek-aspek penilaian buku non fiksi. Apa yang tadi kalau aspek penilaian buku fiksi, nah sekarang kita bicara tentang buku non fiksi. Apa yang harus dinilai? Satu adalah isinya atau fungsi buku. Jadi buku ilmiah itu pasti ada fungsinya. Isinya apa? Karena pasti berisi tentang wawasan atau pengetahuan, sehingga di situ pasti ada fungsinya. Fungsinya buku dikeluarkan untuk apa? Itu misalnya buku ekonomi. Nah, fungsinya sebagai apa? Untuk memberi wawasan tentang ekonomi atau dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan atau struktur penyajian. Jadi itu disajikan secara apa? Strukturnya bagus apa enggak? Jadi lengkap apa enggak? Artinya begini, lengkap itu di situ ada ide pokoknya, di situ ada ide penjelasnya dan seterusnya. Kemudian apakah itu disajikan secara runtut, bahasa kepaduan paragrafnya itu muncul atau tidak. Nah, di situ. Kemudian penggunaan bahasa ilmiah dalam buku non fiksi itu bahasanya pasti bahasa ilmiah yang dipakai atau bahasa Indonesia yang baku dan benar. Itu biasanya. Nah, penggunaan bahasanya apakah sudah sesuai dengan ejaan ataukah sesuai dengan struktur ejaan yang sudah ditetapkan di dalam bahasa Indonesia. Nah, itu aspek-aspek penilaian buku non fiksi. Nah, berikutnya adalah yang perlu dinilai, aspeknya adalah yang terakhir, tata letak atau teknik penyajian. Jadi begini, kadang-kadang ada sebuah buku itu isinya bab 1, tetapi kemudian mencolot kepada isi yang ketiga, ada mencolot lagi ke isi yang keempat. Nah, ini tidak dibenarkan, tetapi ketika kita melihat buku non fiksi itu harus dilakukan menggunakan teknik penyajian dengan tata letak yang bagus. Artinya kalau bab 1 itu berarti isinya pendahuluan itu isinya harusnya seperti ini. Kita tidak bisa langsung mencolot ke penjelasan. Nah, kemudian bab 2 itu atau misalnya bab 2 itu tentang bab apa, bab 3. Ya, kita tidak bisa antar ide yang satu dengan ide yang lain di antara bab itu kemudian mencolot itu tidak bisa. Antara bab 1 dan bab berikutnya itu harus runtut sesuai dengan cerita di dalam ilmiahnya. Kemudian alur pelaksanaan diskusi. Jadi alur pelaksanaan melalui diskusi bedah buku. Jadi ketika menilai buku non fiksi dan buku fiksi itu bisa dilakukan melalui bedah buku, yaitu diskusi. Caranya bagaimana? Kita mendatangkan penulis atau pengarang bukunya itu, kemudian ada para ahli atau semacam juri ya, ditanggapi, kemudian ada peserta di situ. Ada tanya jawab dan diskusi tentang buku yang ditulisnya. Ada juga moderatornya untuk merumuskan dan menjalankan alur diskusi, merumuskan, menyimpulkan dan menjalankan alur diskusi. Itu moderator. Jadi itu adalah diskusi untuk bedah buku. Nah, kemudian nilai-nilai dalam buku non fiksi. Apa tujuannya ketika kita harus menilai dalam buku non fiksi? Satu, buku ilmiah atau buku non fiksi itu biasanya menambah pengetahuan atau wawasan karena isinya adalah fakta yang bisa dibuktikan karena dia ilmiah, jadi tidak berimajinasi, tidak seperti buku fiksi yang banyak imajinasinya. Kemudian setelah kita membaca, biasanya kita mampu mengembangkan diri melalui wawasan tersebut. Ketika kita membaca buku, oh ternyata buku ini bisa untuk dikembangkan, untuk mengembangkan diri saya, dan saya akan mengembangkan itu berdasarkan teori yang ada di dalam buku tersebut, misalnya begitu. Kemudian mengajak kita untuk berpikir kritis. Jadi ketika kita membaca buku ilmiah, pasti ada banyak pertanyaan di situ, karena ada banyak fakta yang dimunculkan. Nah, kadang-kadang orang melihat fakta itu bertentangan dengan fakta yang ada di dalam dirinya atau yang ada di dalam pikirannya. Kalau menurut saya faktanya begini, kenapa buku ini menulis seperti ini? Sehingga memunculkan kita akan berpikir kritis, kita akan mencari tahu sampai sejauh mana ya. Terakhir adalah untuk memotivasi kita dalam menambah wawasan informasi yang lebih luas.
Jadi wawasan kita ini akan bertambah ketika kita membaca buku, sehingga kita bisa semakin pintar dan pandai. Nah, ini gunanya literasi buku, membaca buku itu adalah 1, 2, 3, 4 ini. Kemudian untuk buku fiksi itu adalah sebenarnya tujuannya adalah untuk hiburan, karena dia kan semacam cerita ya. Kalau kita membaca novel, kita sedih kemudian kita menulis puisi dan sebagainya, itu adalah hiburan buat kita, hiburan. Nah, ketika hiburan itu ada, lalu kita membacanya, muncullah pelajaran hidup yang bisa kita peroleh dari cerita yang kita baca tadi. Oh, ternyata cerita Siti Nurbaya itu kita ternyata tidak boleh mengadakan kawin paksa misalnya, karena kan Siti Nurbaya itu ceritanya adalah kawin paksa. Nah, setelah itu memunculkan pelajaran hidup di dalam buku kita, dalam hidup kita, maka refleksinya adalah muncullah nilai-nilai dari buku fiksi. Jadi buku fiksi itu mempunyai tujuan, menilai buku fiksi itu tujuannya adalah untuk hiburan dan untuk membawa pelajaran dalam hidup kita. Nah, proses refleksi buku fiksi dan non fiksi yang terakhir itu kita refleksikan. Refleksi itu berarti kita kembalikan kepada diri kita bahwa sebenarnya kita harus mau tahu tentang gambaran pemahaman pembaca. Artinya begini, dijelaskan kembali isi buku. Jadi ada penjelasan kembali isi buku. Lalu setelah itu ada penilaian kualitas buku, artinya ada kelemahan dan kelebihan. Jadi menilai buku itu pertama kita lihat gambarannya dulu, lalu kita menilainya dengan kelemahan dan kelebihan, dan kemudian yang terakhir adalah kita kasih saran dan rekomendasi. Jadi saran untuk penulisan berikutnya seperti apa, kemudian kita harus merekomendasikan buku ini atau tidak untuk khalayak, untuk masa khalayak ramai, misalnya kayak orang-orang. Jadi itu saja dari saya tentang penilaian buku fiksi dan non fiksi. Jika ada pertanyaan, maka saya tunggu Mbak saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dicatat yang penting-penting, tolong tidak boleh kemudian diingat dan kita bisa mengaplikasikannya ke dunia nyata kita, kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.